Sebelumnya kan bahasa Indonesia campur aduk Inggris ala anak Jaksel tuh. Nah, kalau yang ini adalah kuliner khas Indonesia yang namanya agak kebarat-baratan. Masa sih? Ini liputannya. Bistik, makaroni skutel, hingga klaper tart. Dari namanya aja makanan-makanan ini agak kebarat-baratan ya. Tapi sebenarnya ini makanan asli Indonesia loh. Kira-kira warga tahu nggak nih makanan ini asalnya dari mana? Makanan skutel, mungkin kalau makanan skutel dari Jawa Barat kali ya. Iya, kalau klaper tart kayaknya dari barat. Asalnya kayaknya dari Manado deh, kayaknya dari Jepang kalau ini dari Chinese. Tahu klaper tart dari Manado, kalau bistik kayak makanan luar dari Amerika gitu. Kalau makaroni skutel Chinese kayak. Belajar sejarah dari makanan bisa banget, karena meski namanya kebarat-baratan, namun ketiga makanan tadi adalah makanan khas Indonesia yang diadaptasi dari kuliner negeri Belanda. Seperti klaper tart misalnya, dalam bahasa Belanda, klaper berarti kelapa, sementara tart berarti kue. Ada juga makaroni skutel, makanan yang masuk ke Indonesia pada abad 19 ini, sebelumnya bangsa Belanda menyebutnya dengan makaroni kaserol. Nah, skutel sendiri diambil dari serapan bahasa Belanda yang memiliki arti pinggan atau wadah untuk memanggang makaroni. Makaroni skutel pun kini menjadi salah satu makanan yang cukup populer. Dan ternyata bistik makanan khas Indonesia yang diadaptasi dari kuliner Belanda, beef steak. Basicnya sih yang jelas berbeda itu pertama jenis daging. Jenis daging? Iya, habis jenis daging dan kemudian tentunya saus. Beradaptasi dengan bahan yang ada. Yang nama ala Belanda tadi, menurut sejarawan kuliner Unpad Fadly Rahman, ada juga makanan yang sudah merakyat, tetapi sebenarnya adalah adaptasi dari kuliner Belanda. Semur sendiri merupakan adaptasi dari makanan Belanda bernama smor. Jadi semor ini merupakan daging yang direbus dengan kuah tomat dan juga bawang dalam waktu yang lama. Ada juga ayam suwir yang juga ternyata adalah adaptasi dari makanan Belanda, yaitu zuatzur. Jadi zuatzur ini pelafalannya ketika masuk ke Indonesia menjadi suar-suwir. Menurut sejarawan kuliner Unpad Fadly Rahman, makanan-makanan ini adalah bentuk perpaduan dua budaya. Memungkinkan ya sebuah makanan berubah dan diterima bahkan menjadi makanan yang kita kenal sekarang, yang padahal itu sebenarnya perpaduan antara kedua kebudayaan yang berbeda gitu. Fadly Rahman juga memaparkan adaptasi pada kuliner mulai terjadi pada abad 19 hingga akhir kolonialisme pada 1942. Adaptasi ini menciptakan perpaduan cita rasa kuliner yang menarik. Adaptasi makanan dari Belanda menjadi yang terbanyak setelah makanan Tionghoa. Reza Ramadan, Yudhistira Satria, Jakarta.